Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mardin Ahmad. Saya adalah tutor sekaligus sebagai pengajar biologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi Kingdom Protista. Nah, kira-kira bagaimana dengan cakupan dan luasan materinya? Mari kita bahas ya. Oke, kita mulai. Oke, Kingdom Protista. Nah, kita yang pertama akan mempelajari mengenai ciri umum Kingdom Protista. Nah, di sini diperlihatkan dari 5 kelompok makhluk hidup ya. Yang pertama ada namanya plantae, ini dari kelompok tumbuhan. Kemudian animalia, ini dari kelompok hewan. Kemudian fungi dari kelompok jamur. Kemudian dari kelompok bakteri yang terdiri dari eubacteria dan Archaebacteria. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang protista ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri umum Kingdom Protista. Nah, bagaimana dengan ciri umum Kingdom Protista? Kita lihat. Yang pertama dia eukariotik. Eukariotik ini artinya makhluk hidup ini dia sudah memiliki membran inti ya. Jadi intinya itu sudah bermembran atau disebut juga dengan berinti sejati. Kemudian yang kedua, ini umumnya dia uniseluler. Uniseluler ini artinya tubuhnya masih terdiri dari satu sel ya. Kemudian ada juga yang multiseluler yang tubuhnya sudah terdiri dari banyak sel, dan ada juga yang hidup berkoloni atau namanya berkelompok ya. Oke, next berikutnya Kingdom Protista ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada yang namanya protista seperti tumbuhan atau biasa dikenal dengan alga. Nah, orang-orang juga biasa menyebutnya dengan sebutan ganggang ya. Kemudian yang kedua protista seperti hewan atau biasa dikenal dengan sebutan protozoa. Kemudian yang ketiga protista seperti jamur. Oke, ini gambar ya yang menunjukkan ini protista seperti tumbuhan ya. Kalau kita lihat ini hidupnya di laut. Kemudian berikutnya ini protista seperti hewan. Kalau kita lihat di sini bentuknya dia tidak beraturan ya. Seperti satu genangan ya. Kemudian berikutnya ada protista seperti jamur. Kalau kita lihat di sini bentuknya ini warnanya cantik ya. Ini namanya protista seperti jamur. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang protista seperti tumbuhan. Jadi bagian awal ini kita akan membahas tentang protista seperti tumbuhan atau biasa dikenal dengan alga ya. Oke, ciri umumnya adalah yang pertama ada yang uniseluler atau multiseluler. Artinya tubuhnya sudah ada yang atau masih ada yang bentuknya uniseluler atau tubuhnya masih terdiri dari satu sel, kemudian multiseluler tubuhnya terdiri dari banyak sel. Kemudian yang kedua, tubuh alga multiseluler disebut dengan talus ya. Artinya kalau alga yang bentuk tubuhnya berupa talus berarti dia sudah multiseluler, artinya tubuhnya sudah terdiri dari banyak sel. Kemudian yang ketiga dapat berfotosintesis karena dia memiliki klorofil. Klorofil ini dia pigmen ya. Kemudian yang atau pigmen atau disebut juga dengan zat warna ya. Kemudian yang keempat hidup di perairan tawar dan ada juga yang hidup di perairan asin atau laut ya. Kemudian yang kelima itu memiliki pigmen tambahan. Oke, kalau kita lihat di sini di bawahnya ini diperlihatkan ada protista seperti tumbuhan alga ya, di mana di sini tubuhnya terdiri dari pigmen klorofil ya, yang namanya klorofil ini hijau ya. Kalau kita lihat di sini ini pigmennya hijau. Kemudian berikutnya ini di atas memperlihatkan bentuk-bentuk dari protista ya, protista seperti tumbuhan. Ini kalau kita lihat di sini ini yang berukuran mikroskopis ya atau yang berukuran kecil. Nanti bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya ada yang bentuknya berupa lingkaran ya atau bulat, kemudian ada yang bentuknya segi ya, bersegi apa ini? 4 ya. Kemudian ada yang bagian ujungnya ini runcing ya. Kemudian ada yang bentuknya memanjang, ada yang bentuknya seperti segitiga ya. Jadi macam-macam bentuk ini ya. Oke, next berikutnya kita lihat macam-macam pigmen atau zat warna pada alga. Jadi pigmen atau zat warna pada alga ini secara umum dia dikelompokkan menjadi dua, ada pigmen fotosintetik dan ada pigmen non fotosintetik ya. Kalau untuk pigmen fotosintetik itu dia ada namanya klorofil. Kemudian kalau pigmen yang non fotosintetik terdiri dari dua, ada karoten dan vicobilin. Untuk karoten dia terdiri dari dua, ada yang namanya fukosantin dan xanthofil.
Kemudian untuk yang vicobilin terdiri dari dua, ada vicoerythrin dan vicocyanin ya. Oke, berikutnya reproduksi pada alga. Di sini diambil contoh siklus reproduksi pada Codium. Nah, di sini memperlihatkan ada dua sporofit ya, ada dua sporofit yang atau dua seses ya. Nah, dua sporofit ini dia memiliki yang namanya sporangium. Sporangium ini dia semacam kotak ya, kotak spora yang dimana disebut dengan kotak dari sporofit. Ya, kalau kita lihat di sini sporofit ini yang bulat-bulat yang di dalam kotak ini, ya, yang seperti kerikil-kerikil ini. Kemudian sporofit ini akan melakukan pembelahan yang namanya pembelahan meiosis ya, membentuk yang namanya zoospora. Kalau kita lihat di sini zoospora ini bentuknya dia sudah memiliki flagel atau ekor ya. Kemudian zoospora ini akan mengalami yang namanya aniesiogami atau penyatuan sel ya. Kalau kita lihat sini ada zoospora itu yang sebelumnya pemisah akan melakukan penyatuan atau bersatu. Oke, ini adalah contoh dari reproduksi pada alga dari siklus reproduksi pada Codium. Oke, next berikutnya klasifikasi alga. Jadi alga ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen. Jadi kalau yang awal itu kita sudah membahas jenis-jenis pigmen itu ada berapa saja. Nah, di sini berdasarkan jenis pigmen tadi itu alganya juga menjadi beraneka ragam atau ada kelompok-kelompoknya. Yang pertama ada yang namanya disebut dengan alga coklat atau dikenal dengan alga Phaeophyta ya. Ini ciri umum dari alga coklat atau Phaeophyta. Yang pertama memiliki pigmen fucoxanthin atau coklat, dan pigmen ini dia sangat dominan. Jadi karena dia dominan sehingga tubuh dari alga ini dia terlihat seperti agak kecoklatan ya. Kemudian yang berikutnya cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut dengan laminarin dan asam alginat. Nah, jadi karena cadangan makanannya ini berupa asam alginat sehingga di tubuh dari alga ini mengandung asam alginat. Nah, asam alginat ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia ya. Berikutnya yang ketiga atau bagian C memiliki talus yang berukuran raksasa. Di sini ukurannya kurang lebih 100 meter ya. Kemudian yang bagian keempat atau bagian D hidup menempel atau namanya sesil. Oke, kalau kita lihat di sini di gambar ini contoh dari alga coklat ya. Kalau kita lihat di sini dia sesil ya, menempel pada sebuah tempat atau namanya substrat. Dan kalau dia seperti ini berarti dia menetap ya, menetap tidak kemana-mana karena dia menempel. Oke, berikutnya menghasilkan gamet yang motil atau ini dia aktif bergerak ya, karena motil itu artinya aktif bergerak. Jadi gametnya ini dia aktif bergerak. Oke, berikutnya ini memperlihatkan hutan bawah laut ya. Jadi hutan bawah laut ini dia dibentuk oleh alga coklat. Misalnya Macrocystis sp. Nah, hutan tersebut menjadi tempat mencari makan bagi banyak spesies laut, misalnya anjing laut dan ikan. Oke, sekarang kita lihat di sini di dalam laut ini dia memperlihatkan biota ya atau habitat dari makhluk-makhluk hidup yang ditumbuhi oleh atau dipenuhi oleh alga. Kalau kita lihat di sini alganya ini sangat rapat ya, sangat rapat, dan ini dia panjang ya, menjulang sampai ke atas. Jadi ini dia bisa panjang sampai beberapa meter. Kemudian yang ini memperlihatkan alga yang berukuran raksasa ya. Ini dia memperlihatkan seperti daun ya, memperlihatkan daun-daun yang dalam satu tangkai ya, yang tadi dari beberapa helaian-helaian. Kemudian bagian tepinya ini kalau kita lihat ini ada duri-duri ya. Ini dia adalah yang berukuran raksasa, alga yang berukuran raksasa. Kemudian yang ini juga alga ya, ya dari alga coklat. Ini kalau kita lihat ini alga raksasa ya. Ini juga panjangnya bisa sampai beberapa meter ya. Oke. Berikutnya kedua, Rhodophyta atau alga merah. Nah, untuk Rhodophyta alga atau alga merah ini dia mencakup 4000 spesies ya, mencakup 4000 spesies atau 4000 jenis. Jadi banyak ya untuk anggota-anggota dari alga merah. Nah, untuk ciri umum dari alga merah yang pertama dia memiliki vicoerythrin. Nah, pigmen vicoerythrin ya maksudnya. Jadi vicoerythrin ini dia dominan pada tubuh alga ini sehingga tubuh alga ini bisa terlihat merah ya, seperti ini kita lihat dia merah ya. Kemudian cadangan makanannya berupa karbohidrat yang disebut dengan fluorid. Kemudian yang ketiga atau bagian C hidup di perairan laut dalam, walaupun ada yang hidup di air tawar. Jadi ada yang hidup di laut, kemudian air tawar juga ada.
Kemudian yang bagian keempat atau bagian D tidak menghasilkan gamet yang motil. Artinya gametnya ini tidak motil atau tidak aktif bergerak. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya peranan dari alga merah ya. Peranan dari alga merah ini pertama itu memiliki nilai komersil ya. Jadi menghasilkan yang namanya asam alginat. Jadi asam alginat itu digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup, dan roti. Kemudian berikutnya juga dilakukan atau digunakan ya, maksudnya digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi atau gel farmasi. Oke, kita lihat di sini ada produk pasta gigi ya, College. Berarti ini dia pasta gigi ini dia terbuat atau bahan dasarnya itu dari alga ya. Kemudian berikutnya agar-agar untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset. Oke, kita lihat sini yang ini ya. Ini adalah agar-agar untuk media pertumbuhan atau untuk kultur bakteri ya. Ini biasanya digunakan di laboratorium untuk melihat koloni atau spesies bakteri. Kemudian agar-agar untuk bahan makanan, berarti ini yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi alga merah juga ini bisa dibuat sebagai agar-agar untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan ya. Kemudian berikutnya Chrysophyta. Jadi ini alga yang ketiga atau disebut juga dengan alga keemasan. Jadi ciri umumnya adalah pigmen dominannya itu adalah xanthophyll. Jadi xanthophyll ini yang menyebabkan alganya berwarna keemasan. Kemudian yang bagian B, tubuh berbentuk talus ya. Jadi kalau talus ini dia berbentuk multiseluler ya. Kemudian walaupun ada yang uniseluler. Kemudian yang ketiga atau bagian C, habitat di air tawar dan ada juga yang di air laut. Kemudian D, berperan sebagai plankton di perairan. Oke, sekarang yang keempat ada namanya diatom ya atau Basilorophyta. Ciri umumnya adalah yang pertama atau bagian A memiliki pigmen yang beragam. Kemudian yang kedua umumnya uniseluler walaupun ada yang berkoloni. Kemudian C, sel tersusun atas dua bagian, di mana bagian atas disebut dengan epiteka, yang bagian bawah disebut dengan hipoteka. Ini bagian selnya ya. Kemudian yang keempat atau bagian D, reproduksi secara seksual ataupun aseksual. Kemudian yang kelima, habitat di air tawar, air laut, atau tempat lembab. Dan dia juga berperan sebagai plankton. Oke, berikutnya ini adalah reproduksi pada alga ya, diatom Basilorophyta. Kalau kita lihat di sini, ini ada reproduksinya ada asexual reproduction atau reproduksi aseksual dan seksual reproduksi. Jadi reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual itu berarti tidak melibatkan sel-sel gamet ya, sel-sel kelamin. Kemudian kalau yang seksual reproduction berarti ini melibatkan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Untuk yang asexual reproduction kita lihat di sini bagian selnya itu mengalami yang namanya pembelahan mitosis ya, pembelahan mitosis. Kemudian di sini jumlah kromosom dari sel itu dia 2N atau diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis. Nah, kalau meiosis ini yang di sexual reproduction ya. Oke, kemudian di sini ada namanya mature cell. Ini juga melakukan pembelahan secara mitosis. Kemudian kalau yang sexual reproduction, kalau kita lihat di sini ya ada pembelahan meiosis, berarti akan ada pembentukan gamet ya. Kemudian gamet itu akan dihasilkan dua gamet dan gamet itu akan mengalami yang namanya singami. Singami ini artinya ada dua sel ya yang menyatu atau melakukan fusi. Kemudian dua sel yang menyatu itu akan membentuk zigot ya. Zigot, kemudian zigot ini akan tumbuh, ground, akan tumbuh menjadi sel yang baru. Oke, itu contoh reproduksi dari alga diatom ya. Ini gambaran dari reproduksi alga diatom. Oke, next berikutnya yang kelima, Chlorophyta. Chlorophyta ini alga hijau ya. Yang pertama ini cirinya kelompok alga yang memiliki anggota paling banyak. Kemudian yang kedua memiliki pigmen dominan klorofil, ada klorofil A dan klorofil B. Kemudian yang ketiga habitatnya ini umumnya ditemukan pada perairan tawar, walaupun ada juga yang ditemukan di laut. Kemudian yang keempat dapat juga hidup pada batuan, tumbuhan ataupun tanah lembab.